Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Shalom semuanya, senang bersama saudara kembali di malam hari ini. Dan dalam program Deep Talk with Pastor, dalam hal ini kita sedang dalam acara tadarusan Alkitab, yakni membaca Alkitab setiap malam ya, dengan satu pasal atau satu perikop kalau ayat-ayatnya panjang. Dan kita hari ini sudah sampai di Ibrani pasal yang ke-11. Jadi saya mengajak semua saudara untuk terus bersama dalam program ini supaya kita masing-masing bisa belajar, bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Karena menjadi orang Kristen yang bisa memahami Tuhan itu bagi saya ya hanya kalau punya iman yang baik. Iman yang baik itu hanya bisa kita dapatkan dari pembacaan akan firman Tuhan ya, bukan yang lainnya gitu saudara ya. Jadi itu kunci dan saya berharap saudara mengerti pesan utamanya ini ya. Jadi entah nanti saudara program ini bisa berlanjut ya, kalau saya umur panjang, kalau saya misalnya umurnya tidak panjang pun, saya berharap saudara juga terus ya dalam keseharian saudara, dalam mengisi hari-hari saudara, terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Jadi lewat program ini juga saya tidak terlalu menafsirkannya terlalu dalam. Saya nggak pernah pakai bahasa aslinya. Saya berusaha untuk membacanya ya sealami mungkin, dalam artian ya karena kita bukunya terjemahan baru bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya, saya hanya pakai referensi itu saja. Jadi memang
kalau saya mengamati ayat-ayat yang kita baca dalam bentuk khotbah dan dalam bentuk tadarusan Alkitab kita ini agak berbeda, saudara ya. Makanya seringkali saya ketika habis tadarusan Alkitab terus saya baca ada yang baik atau memberkati saya luar biasa, itu saya dalami dan saya buat dalam bahasa khotbah. Ya, maka dalam khotbah hari Minggu seringkali saya memakai ayat-ayat yang sebenarnya dalam minggu itu atau dalam bulan itu sedang dibahas dalam tadarusan Alkitab. Kenapa saya khotbahkan juga bukan pengulangan, tapi memang gaya stylenya dalam membuat materinya agak berbeda gitu ya. Kalau khotbah lebih dalam lagi ya saya pakai referensi terjemahan lainnya atau bahasa aslinya. Saya melihat dalam skup yang lebih luas lagi ya, karena kalau tadarusan Alkitab ya kita hanya baca ayat itu saja dalam konteks di ayat itu berada. Kita nggak akan keluar di kitab lain, pasal lain dan seterusnya gitu saudara ya. Dan bagi saya semuanya punya kelebihan dan juga punya kekurangan ya. Ini kan hanya gaya. Saya cuma ingin membagikan beberapa gaya dalam membaca Alkitab, tapi intinya adalah membaca Alkitab. Saya berharap sungguh saudara yang sudah mengikuti program ini sejak awalnya, sejak kita hampir setahun lalu ya, 10 bulan yang lalu mendalami Injil Lukas ya. Itu ya ada sekitar mungkin 8 bulan yang lalu nyaris 10 bulan yang lalu gitu saudara ya. Saya lupa karena sudah cukup lama, hampir tahun kemarin ya, hampir awal tahun ini kita memulainya. Jadi sudah mungkin 8-9 bulanan ya, nyaris 10 bulan. Saya berharap saudara sudah punya kebiasaan untuk membaca firman Tuhan dan saya berharap sungguh itu. Jadi kita jaga ritme kita supaya kita semakin punya iman yang bertumbuh yang menyenangkan Tuhan itu. Ya, kita sebelum mulai kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mau dalami Ibrani 11. Tuhan singkapkan yang tersembunyi, urapi kami semua, sehingga masing-masing kami semua semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Ya, perikopnya sudah ada di depan, saksi-saksi iman. Dan coba kita baca ya saudara ya. Kita sama-sama coba mendalami, memahami kebenaran firman Tuhan ini bersama saya ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita telah mengerti bahwa alam ya, semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di awal-awal ini kembali ya, kekuatan si penulis tentang Judaism itu begitu dimunculkan ya. Jadi bicara soal iman, katanya iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan kita beriman, kita ya percaya sesuatu yang tidak kita lihat itu ada ya. Seperti malaikat ya. Seperti dunia orang mati, seperti kekekalan. Itu kan belum kita lihat, tapi karena kita punya iman, kita percaya semua itu ada ya. Dan kemudian juga itu yang diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh orang-orang percaya sebelum kita ya, bahwa mereka juga sebenarnya sama dengan kita hari ini posisinya ya, cuma mereka membagikan iman itu kepada kita. Dan akhirnya juga dengan iman, kata penulis surat Ibrani, karena dalam agama Judaism ya, orang-orang Yahudi itu sangat percaya bahwa langit dan bumi ini Tuhan yang menciptakan gitu ya. Dan dikatakan di ayat 3 tadi, karena iman juga maka kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah ya.
Nggak seperti orang lain yang mengatakan alam semesta itu terjadi jutaan tahun yang lalu karena ada apalah gitu ya, ada bang, ada apa namanya, lubang hitam, atau lah ada teorinya macam-macam saudara ya. Ada benturan sehingga molekul-molekul ya itu terus berevolusi jadi bumi, dan seterusnya akhirnya jadi ada isinya, ada makhluk hidupnya ya. Itu kata dunia. Tapi karena iman, kita percaya bahwa alam semesta ini ada karena ada yang menciptakannya, yakni apa? Firman Tuhan ya. Dan itu yang dikatakan oleh kitab Kejadian ya, dalam hal ini Tauratnya Musa, tentang penciptaan alam semesta ini. Jadi itu akhirnya kita percaya karena kita punya iman ya. Kalau kita nggak punya iman ya gimana gitu ya. Kebetulan saya lagi menyiapkan materi ya, doakan saudara Desember semoga bisa mulai tayang di channel YouTube The Warriors. Di dalam apa namanya, dalam program yang saya buat, saya sedang mendalami soal misalnya topik-topik menarik di kitab Kejadian ya, soal yang paling menarik ya, apakah Adam itu adalah manusia purba atau ada manusia purba lain sebelum Adam, atau sebelum Adam ya. Jadi kan kalau kita memperhatikan kan ada manusia purba itu katanya fosilnya berdasarkan uji karbon usianya 1,5 juta tahun ya dari sekarang ini. Sedangkan Adam kalau kita ukur-ukur, kita hitung-hitung, bahkan ada pendeta banyak yang menghitungnya, Adam sampai sekarang kita di 2021 ini ya paling 6 ribuan tahun gitu ya. Bagaimana mungkin Adam yang usianya kata Alkitab baru 6 ribuan tahun itu disamakan atau lebih dahulu dari fosil-fosil manusia purba yang berdasarkan hasil uji karbon usianya 1,5 juta tahun atau 2 juta tahun atau jutaan tahun yang lalu. Ini kan ada gap ya antara 6.000 sampai jutaan tahun itu. Nah, gimana kita menyelesaikannya ya? Alkitab itu mengatakan apa gitu ya. Nah, itu yang sedang saya gali ya. Menarik sekali ya. Saya mendalami banyak, saya membuka banyak literatur, saya coba membuka wawasan saya dengan rendah hati, tentunya tetap mengandalkan Roh Kudus, sehingga saya ya sekarang ini pada posisi yang sangat nyaman ya untuk mengatakan tentang apa pendapat saya, apakah Adam itu manusia purba atau bukan. Tapi nggak di sini ya. Tunggu aja programnya, lagi proses direkam ya. Nanti mungkin seminggu 2 minggu jadi, dan nanti Desember sudah mestinya sudah siap tayang ya di dalam program lain ya di channel YouTube ini. Jadi nantikan, saya sedang ngebahas banyak hal soal itu, dan semoga nanti jadi berkat buat saudara. Kemudian kita baca lagi ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi ini juga sesuatu yang dilatar belakangi dengan budaya Judaism atau agama Judaism dan tafsir-tafsir dari rabai-rabai yang ternama. Sebab ya di dalam Taurat kan juga Tuhan berkata kepada Kain setelah Kain membunuh Habel adiknya. Ya, di mana adikmu? Memang aku penjaga adikku, kata si Kain gitu kan. Heh Kain, darah adikmu tuh berteriak dari dalam tanah gitu ya. Jadi inilah yang ditafsirkan atau dipahami oleh penulis surat Ibrani yang memang mendalami tentang kisah ini, yang mengatakan bahwa karena iman ya, Habel itu masih berbicara sesudah ia mati. Dalam artian berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Meminta keadilan, kenapa saya dibunuh oleh kakakku dan lain sebagainya mungkin ya. Kemudian juga sebelumnya karena iman dia akhirnya dinyatakan benar oleh Tuhan ya, karena dia memberikan yang lebih baik pada korban persembahannya dibandingkan dengan Kain. Ya, saya tidak masuk dalam pembahasan yang lebih baik itu apa, apakah karena Habel mempersembahkan binatang yang dikorbankan, sedangkan Kain itu mempersembahkan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran hasil tanahnya, hasil bertaninya ya. Saya gak masuk ke area itu ya. Sebab banyak orang yang mengatakan ya karena Habel itu korban darah sesuai dengan apa yang diajarkan kalau memberikan kepada Tuhan tuh korban persembahan domba atau kambing jantan gitu yang tak bercacat celah, ada darah yang dikorbankan gitu ya. Cuma kalau saya membaca Alkitab dengan sungguh ya, sekali lagi ini karena ini program tadarusan Alkitab, kita tidak menghubungkan langsung ayat ini dengan ayat-ayat atau ayat-ayat di kitab lain atau di perikop lain ya.
Jadi saya kan membatasi diri gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baca aja di rumah lah ya, kita nggak usah buka ya. Tapi kan emang Kain apa namanya memberikan, kalau kata Alkitab di kitab Kejadian, memberikan apa namanya dari hasil buminya, sedangkan bahasanya Alkitab tuh Habel mempersembahkan yang terbaik, yakni apa namanya darah dan lemak dari hewan kurbannya yang terbaik, dan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil buminya. Ada kata-kata sebagian dan yang terbaik itu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Saya belum cross check lagi, tapi seingat saya sudah pernah khotbahkan, tapi lama ya, sudah lama sekali. Jadi kisahnya saya tepatnya presisinya kalimatnya bagaimana bicaranya saya agak lupa, tapi ada kalimat yang saya pastikan tuh Kain memberikan persembahan sebagian dari hasil buminya. Nah, tergantung kita membacanya ya. Sebagian itu berarti ya tentu kalau persembahan kepada Tuhan nggak semuanya dong. Ya, tapi ada yang bilang sebagian itu ya mengindikasikan ya memang Kain tidak sungguh-sungguh tidak memberi yang terbaik gitu ya. Sedangkan Habel memberikan yang terbaik. Sebab kalau soal harus darah yang dicurahkan, kan logikanya sederhana. Kain kan petani. Petani ya dia tidak punya kambing domba seperti Habel yang memang mengembalakan kambing domba ya. Sehingga kalau Habel mempersembahkan binatang karena memang sehari-hari dia mengelola binatang, sedangkan Kain itu kan sehari-hari menjadi petani. Ya, ya agak kesulitan mungkin dia untuk mempersembahkan apa namanya hewan kurban. Wong dia sehari-hari di tanah, di sawah gitu ya. Hasil yang didapatkan hasil bumi itu ya. Sawah ya, tumbuh-tumbuhan lah yang menghasilkan buah dan juga mungkin menghasilkan makanan ya, gandum seperti itu untuk dirinya ya, bukan binatang. Jadi ya terlalu dipaksakan kalau memang apa yang membuat perbedaan antara persembahan Kain dan Habel itu karena Habel itu korban binatang. Ya kalau dihubungkan dipaksakan dengan akhirnya korban darah ya di Taurat gitu ya tentang harus binatang, kemudian korban darah Yesus sebagai anak domba Allah ya bisa-bisa saja. Cuman kalau kita lihat konteks aslinya ya saat itu kan belum ada perintah tentang korban darah binatang gitu ya. Jadi ya kalau belum ada perintah Tuhan soal itu ya mestinya ya siapa saja di area itu di zaman itu yang mempersembahkan ya apa yang dia miliki. Jadi kalau kita perhatikan kisahnya Habel dan Kain ya, Kain dikatakan sebagian dan Habel itu kalau nggak salah mempersembahkan lemak-lemaknya atau sumsum-sumsumnya yang memang kalau dibakar di mezbah itu jadi wangi dan itu yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi korban yang diberikan Habel itu bukan masalah darahnya, tapi dari binatang yang dikorbankan yang terbaik yang dikasih ke Tuhan. Sedangkan Kain terindikasi hanya sebagian gitu. Nah, mungkin itu yang membuat perbedaan dan akhirnya Tuhan lebih senang sama persembahan Habel daripada Kain, dan akhirnya Kain cemburu dan Kain membunuh Habel. Dan menariknya Habel karena dia memang beriman gitu ya, dan karena imannya itu darahnya dia masih bersuara gitu ya dari tanah. Itu luar biasa ya. Jadi memang kalau orang beriman tuh orang ini punya sesuatu yang lebih lah daripada orang lain. Entah kepercayaan diri, entah itu ketenangan, entah itu bisa berpikir dengan lebih jernih menghadapi situasi apapun. Dan saya harus akui memang itu yang terjadi ya. Paling tidak kalau saya mengukur diri saya sekarang dengan diri saya yang masa lalu. Ketika kita punya beriman penuh sama Tuhan tuh, bahkan ketika maafkan saya. Mouse-nya jatuh. Ketika kita harus mengambil keputusan ya. Saya nggak mau cerita saya sedang dalam pergumulan apa atau dalam masalah seperti apa. Tidak ada masalah yang berat, tapi saya sedang diperhadapkan pada satu masalah yang bukan berat ya, masalah yang biasa saja gitu, masalah rumah tangga. Dalam artian saya mau menginvestasikan apa gitu, sesuatu gitu ya, berinvestasi pada sesuatu gitu. Sebenarnya saya punya kenapa berpikir mau investasi sesuatu itu karena memang punya ya berkat lah ya, ada berkat yang Tuhan siapkan, percayakan kepada saya gitu ya. Tapi meskipun ada berkatnya ya saya nggak langsung berinvestasi pada bidang itu ya. Saya mikir-mikir, berdoa, bergumul. Kalau orang lain mungkin kalau mau bertanya sama Tuhan tuh berdoanya itu ya
sambil puasa sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, saya tidak salahkan itu juga yang sering kali saya lakukan. Tapi saya selalu bilang, saya kalau mau melakukan sesuatu atau bikin materi khotbah saja kan saya bilang, saya tuh gumuli seminggu, 2 minggu, sebulan bahkan, baru saya akhirnya mau khotbah apa ya di minggu tertentu. Sama ketika saya bahkan berkatnya sudah ada, terus mau melangkah untuk melakukan sesuatu yang tanda kutip investasi lah bahasa supaya sederhananya gitu ya. Saya tuh pikir panjang. Dan setelah bergumul, hitung-hitungan, bertanya sama Tuhan, ukuran damai sejahtera, kok saya kayaknya masih belum srek gitu ya untuk melangkah. Padahal ya semuanya sebenarnya cukup gitu ya. Dan juga hitung-hitungannya bagus gitu ya. Tapi ya tadi saya kurang damai sejahtera. Bukan karena orang-orangnya, karena tidak melibatkan orang-orang ini, dalam artian orang terdekat saya tidak ada yang terlibat di sini. Jadi saya tidak juga jadi orang yang berpikirnya terlalu subjektif atau bagaimana. Ini benar-benar saya melihatnya secara objektif. Karena saya ngerasa belum srek, belum sejahtera, ya saya tidak jadi mengambil keputusan apapun. Ya saya postpone saja. Saya tunda. Meskipun saya harus pakai logika, kalau saya tunda dan saya mungkin baru mengambil keputusan 3, 4, 5, 6 bulan lagi, apa yang saya dapatkan hari ini ya, itu mungkin jauh lebih baik daripada kalau saya berinvestasinya misalnya 5, 6 bulan kemudian. Sebab ya kalau saya punya iman tuh, berkat itu ya dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya ngomong sama siapapun termasuk saudara, mungkin kalau saya sharing ya, gue mau begini, mau begini, mungkin saran saudara sekarang ini waktunya ya. Karena ada ya value-nya secara duniawi itu bagus banget memang sekarang ini. Momen-momen hari-hari ini di bulan-bulan ini tuh paling bagus lah begitu ya. Tapi ya tadi saya pikir-pikir, kok karena belum sejahtera ya. Padahal saya sudah sempat sharing sama keluarga inti saya gitu ya. Mereka semangat sekali gitu ya. Tapi ya tadi karena saya kepala rumah tangga, saya yang mengendarai atau menakodai rumah tangga ini, saya harus bertanggung jawab bukan hanya sesaat tapi juga beberapa ke depan. Kalau salah atau bagaimana saya yang harus bertanggung jawab, ya saya akhirnya memutuskan. Baru tadi sebelum saya rekaman saya bilang sama anak-anak sama istri saya, keputusan papa seperti ini ya. Jadi alasannya saya kasih penjelasannya, argumentasinya ya, karena biarpun anak saya masih kecil belum bisa memahami utuh gitu ya, tapi saya percaya dia tahu gitu loh ya, dia tahu. Dan ya puji Tuhan sih, meskipun mungkin dalam hati mereka ya gagal, ya batal, tapi ya semoga saya selalu belajar mengikuti suara hati gitu ya. Semoga hati saya kembali tidak salah ya untuk menyuarakan sesuatu kepada saya. Dan ya puji Tuhan selama ini saya punya kepekaan yang cukup tajam gitu ya, yang memang benar-benar saya berusaha untuk ngikutin apa suara hati, meskipun itu menggiurkan, menguntungkan, tapi kalau suara hati saya tidak sejahtera, saya selalu berkomitmen untuk tidak ambil apapun itu. Tapi kalau itu menggiurkan dan suara hati saya benar-benar oke, lanjut, sikat sen, kurang lebih begitu ya kalau bahasa dunianya, maka saya akan lakukan gitu ya. Apalagi kalau itu ya bukan sesuatu yang daging banget, bukan sesuatu yang sangat duniawi, sesuatu yang bahkan bisa baik dalam pelayanan kami, saya dan keluarga kelak kepada Tuhan gitu ya. Gitu ya saudara ya. Jadi tadi harus punya iman yang luar biasa nih ya. Lanjut ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat. Ini udah orang lain lagi ya. Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Karena Henok berjalan bersama dengan Tuhan, maka Henok diangkat. Itu dalam kitab Kejadian dikatakan begitu, walk with God. Allah berkenan kepada Henok. Karena di antara orang-orang yang di zaman itu yang hidupnya jahat, Henok itu tidak ya. Makanya Tuhan mau selamatkan Henok dari tengah-tengah dunia yang jahat di zaman itu. Ya itu karena iman. Maka milikilah iman yang benar, itu maksud saya. Ya saya tidak berkata bahwa kita akan diangkat seperti Henok ketika kita punya iman yang benar. Paling tidak saudara, ketika kita punya iman yang benar, Tuhan tuh gak mungkin tinggalin kita gitu ya.
Karena cerita Henokh saja sudah menginspirasi bahwa di tengah dunia yang semuanya jahat, karena ada satu orang yang namanya Henokh berkenan kepada Tuhan, Tuhan angkat dia. Masa Tuhan yang sama yang kita sembah dan kita bersikap berusaha sama seperti sikapnya Henokh yang beriman, percaya, berserah, berkenan kepada Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Terus kejadian di dunia yang di sekitar kita juga jahat, masa Tuhan tidak campur tangan menolong kita gitu? Kayaknya enggak ya, Tuhan kan maha adil ya. Jadi karena prinsip seperti itulah maka saya terus utamakan iman. Ya, makanya salah satu kesaksian yang paling saya membuat diri saya itu ya saya bangga sama diri saya gitu. Boleh dong bangga sama diri sendiri gitu ya. Bahwa saya selama hidup ini tidak pernah menceritakan, mengkondisikan yang jelek-jelek tentang diri saya kepada orang lain sehingga orang lain itu berbelas kasihan sama saya dan menolong saya ya. Saya tidak pernah juga meminta-minta, saya juga tidak pernah meminjam sana, meminjam sini. Saya selalu beriman sama Tuhan dan memposisikan bahwa Tuhan ada dalam saya. Jadi kalau saya memperlakukan diri saya, merendahkan diri saya dengan lakuin hal-hal tadi gitu ya, saya merasa saya malu sama Tuhan yang ada dalam diri saya. Jadi seberat apapun kondisi saya yang pernah saya alami di masa lalu, saya selalu hanya mengandalkan Tuhan. Dan bagi saya itu karena iman. Ya. Dengan imanlah saya melewati ya semua itu. Semua gurun pasir itu saya lewati. Paling tidak sampai detik ini saya merasa bahwa saya bisa lewat dari semua masalah itu karena Tuhan yang menolong saya. Kenapa Tuhan menolong saya? Karena saya berusaha di tengah kesederhanaan, di tengah kelemahan, saya punya iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya percaya kalau saudara demikian juga pasti akan terjadi atau mengalami hal yang sama. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas kita. Lanjut ya, ayat yang berikutnya. Tapi tanpa iman, perhatikan baik-baik. Maafkan saya. Tapi tanpa iman, ya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau nggak ada iman, nggak mungkin orang tuh berkenan kepada Allah. Orang itu nggak mungkin kembali kepada jalannya Tuhan. Nggak mungkin, itu semua karena iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka langkah dasarnya ya memang seperti kita hari ini, membaca Alkitab, tadarusan Alkitab. Maka jangan anggap remeh. Ya. Bisa jadi ya ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab, ya ayat-ayat Alkitab itu tidak, tanda kutip ya, memberi kita rema atau lewat begitu saja ya. Tapi percayalah ya, meskipun dengan cara yang misalnya kurang tepat lah gitu ya, kita membaca ayat Alkitab tuh cepet-cepetan, banyak-banyakan gitu ya. Tapi saya percaya namanya firman yang kita baca, firman itu kan membuat iman kita bertumbuh. Bertumbuhnya seperti apa ya tergantung dengan cara kita membaca. Ya. Kalau saya kan mengajarkan saudara lewat tadarusan Alkitab ini, kalau membaca Alkitab ya udah gitu ya. Santai saja, tapi didalami, digumuli. Awalnya kita sehari sepasal, tapi kalau kayak kemarin gitu ya, kita pasal 10 aja kita bagi 2 gitu ya. Karena saya merasa ini mungkin pasal 11 akan dibagi 2 karena ini bicara mengenai saksi-saksi iman yang luar biasa dan ayatnya cukup banyak. Sampai nyaris ayat 40 kalau salah ayat pasal 11 ini. Jadi kalau dikerjain total 1 jam itu kayaknya nggak cukup gitu ya. Jadi ya kalau bagi saya ya cara baca itu ya menentukan gitu ya bahwa kita dewasanya gimana gitu ya. Sebab tanpa baca firman kita nggak mungkin punya iman yang baik gitu ya. Nah caranya gimana? Pasti iman akan bertumbuh. Tapi kalau caranya benar ya, benar-benar kita diberkati oleh ayat Alkitab yang kita baca, kita dapat sesuatu, dapat rema tanda kutip, maka iman kita akan jadi iman yang excellent gitu. Dan iman yang excellent itu, perhatikan ya, itu akan membuat kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan ketika melihat kita sudah ada dalam jalannya, kita benar-benar jadi orang yang berkenan kepadanya, kita menjadi orang yang terus mengandalkannya, maka upah yang Tuhan siapkan kepada kita itu pasti ya. Tuhan akan memberikan upah kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan baik-baik itu kata penulis surat Ibrani ayat 7. Karena iman, ini orang lain lagi nih, maka Nuh dengan petunjuk-petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, ya,
dengan petunjuk-petunjuk Allah ya, yang belum kelihatan bahkan ya. Nuh taat gitu, mempersiapkan bahtera. Saya selalu mengatakan, saya sudah khotbah ini berkali-kali sepanjang uh, waktu pelayanan saya sejak usia 29 sampai usia sekarang ini. Saya jadi pendeta usia 30 sampai sekarang ini. Ya, berarti sudah hampir 15 tahun kalau kependetaan. Kalau sejak melayani Tuhan ya sejak saya dari SMP sudah jadi guru sekolah minggu, berarti kan sudah khotbah gitu ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa Nuh itu, bahkan saya sangat yakin di zamannya Nuh itu besar kemungkinan belum turun hujan ya. Belum ada banjir. Dan juga kalau kita lihat nenek moyang atau manusia-manusia yang dicatat di kitab Kejadian ya, ada besar kemungkinan manusia-manusia yang hidup di zaman Nuh itu ya manusia-manusia yang masih bertani, bercocok tanam seperti layaknya Kain dan Habel ya. Mungkin orang-orang yang melalang buana dengan melintasi samudra raya belum ada. Mungkin ya, besar kemungkinan seperti itu. Karena manusia-manusia purba itu memang dipercayai oleh banyak arkeolog itu ya tinggalnya di gua-gua, di hutan-hutan, di gunung-gunung, kan begitu. Dan ya pekerjaannya sederhana ya. Jadi di zamannya Nuh ya, karena belum ada hujan, belum ada banjir ya, dan masih di zaman yang bahkan sangat belum modern sekali ya. Orang tuh kalau melakukan perjalanan itu ya hanya melintasi dataran saja, belum ke lautan, maka ilmu tentang membangun bahtera itu Nuh nggak tahu, tapi Nuh membuatnya. Itu kenapa membuat bahtera di zamannya Nuh ini, oleh Nuh itu 100 tahun lamanya, lama kan buat bahtera itu ya. Tapi dia tetap lakukan, kenapa? Karena iman ya. Dan akhirnya karena iman juga ya, dia akhirnya menghukum orang-orang di sekitarnya yang tidak membantu dia dan tidak percaya apa yang dia katakan bahwa Tuhan akan menenggelamkan dunia ini. Dan karena iman juga kita tahu akhirnya Nuh membawa keluarganya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, istrinya, 8 orang ini selamat gitu ya. Ayat 8. Karena iman, orang lain lagi nih, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham juga itu karena iman. Beriman kepada dia yang memanggil dia, dipanggil untuk keluar meninggalkan sanak keluarganya, kampung halamannya, tanpa diberitahu kemana dia harus melangkah atau kemana dia harus menuju. Cuma keluar saja gitu ya. Dan tanpa arahan yang pasti, yang jelas ya. Kita nggak tahu titik kita kemana. Ya sama kayak sekarang aja gitu. Bapak Ibu punya aplikasi canggih yang namanya Google Map atau Waze. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu berangkat dari rumahmu, tinggal klik perjalanan dari sini, tapi kita nggak tahu mau kemana gitu ya. Meskipun itu map atau peta itu sudah canggih luar biasa, bisa menuntun kita kemana saja, sehingga yang namanya nyasar itu kayaknya di tahun-tahun ini kalau pakai Google Map dan Waze itu ya sangat kecil prosentasenya. Ya nyasar yang parah saya rasa enggak, tapi mungkin ya namanya teknologi ya, kayak orang kalau misalnya, atau saya juga mungkin pernah juga, tapi rata-rata orang lain ya, karena saya sudah keburu sadar. Ada orang lain itu ngirim beli online ya, itu alamatnya ke alamat rumah saya ya. Singkat cerita, saya tinggal di klaster Gardenia gitu ya. Jadi itu barang sering sampai ke sini ya. Ada orang datang, "Pak, ya, ini rumahnya ini ya." Loh, bukan, ini rumah saya gitu kan ya. Loh, ini tapi di Gardenia nomornya benar, bloknya benar gitu ya. Tapi nggak ada di rumah itu. Di rumah saya kan saya tahu siapa yang tinggal gitu ya. Masa ini adalah makhluk makhluk roh yang tinggal di rumah saya terus belanja online, kan nggak mungkin gitu ya. Nggak ada orang seperti itu, Pak. Mungkin karena saya sudah berkali-kali ya mengalami ini. Mungkin ini bukan di perumahan saya, Pak, tapi di perumahan sebelah gitu ya. Jadi memang di kami tuh belakang-belakangan gitu saudara ya, dengan perumahan lain gitu ya. Dan di perumahan lain itu rupanya ada klaster yang namanya sama, dan juga ada blok yang sama dan nomor yang sama. Jadi seringkali ya orang yang, karena mungkin dia belum sadar ya, atau mungkin juga dia baru pindah ke rumah itu. Jadi kalau ngirim pesan online itu alamatnya itu ya dia nggak tahu, mungkin di perumahan saya ada juga, sehingga kalau dia tidak memberikan informasi jelas
di mana dia tinggal, di perumahan apa dia tinggal, terus online-nya itu hanya mengandalkan Google Map aja, itu bisa diarahkan ke 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 saya gitu ya. Ya kalau saya jahat saya terima-terima aja, tapi kan nggak boleh ya. Itu kan apalagi kadang-kadang yang dikirim itu makanan siang, makanan malam, snack gitu ya. Itu kan ya kalau siapa tahu dia membutuhkan buru-buru ya. Jadi saya langsung bilang, ya apa bukan di sini Pak. Ya coba cari di perumahan ini, klasternya sama, bloknya sama, alamatnya sama. Oh, bukan ya Pak ya, muter lagi. Kasihan ya, tapi ya pakai map aja bisa salah. Ya, karena nggak tahu tujuannya di mana atau kurang tepat apa titik tujuannya. Apalagi Abraham saat itu. Tapi dia karena iman melangkah aja. Ini luar biasa. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, menarik ya saudara. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Jadi sepertinya dia sudah sampai tanah perjanjian, tapi dengan iman ia memang sepertinya diam di tanah dijanjikan itu, tapi dia diam seolah-olah di satu tanah yang asing. Padahal itu tanah yang Tuhan janjikan. Tapi dia tinggal sebagai orang asing di situ. Ya ini aneh ya saudara ya. Tuhan nyuruh dia ke sana, tapi ketika dia sudah sampai di sana, ternyata dia bersikap seperti orang asing. Caranya gimana? Dia tinggal di suatu tenda, di kemah saudara. Ya, kalau kita lihat sejarah Abraham yang hidup di tahun-tahun itu, ya orang-orang sudah tinggal di dalam rumah, dalam artian bata-bata atau batu-batu yang disusun seperti layaknya rumah dengan atap dari mungkin daun-daun yang kering gitu ya, sehingga panas tidak selalu panas atau juga dingin tidak terlalu dingin gitu. Hujan tidak kehujanan ya. Tapi sudah tinggal dalam bentuk gedung bangunan gitu ya. Tapi Abraham tidak dikatakan dia tinggal di situ, dia tinggal di kemah. Orang tinggal di kemah itu layak seperti musafir, saudara. Orang yang belum sampai pada tujuan. Sebab biasanya kalau orang sudah sampai tujuan, ya dia pasti akan membangun rumah atau kembali ke rumahnya, gitu kan. Nah, orang yang tinggal di kemah itu orang yang belum sampai tujuan. Padahal Abraham sudah sampai tanah perjanjian. Ini kenapa begini nih ya? Kita baca ya ayat berikutnya ya. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi dia benar-benar beriman tinggal di kemah karena dia mempercayai, dia sedang menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi dia kepengen benar-benar masuk ke sebuah kota yang memang diarsitekturin oleh Allah. Dan ini kita nggak bisa ketemu di perjanjian lama. Tapi mungkin kalau kita akhirnya referensikan perjanjian baru, itulah yang disebut dengan kota Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Sebuah tempat yang memang dirancang oleh Tuhan. Jadi Abraham long time ago sudah sampai tanah perjanjian yang notabene sekarang ini di wilayah ya Israel sekarang ini, di sekitar tanah Palestina, di Syria sana, di Timur Tengah sana. Ya, dia sudah ada di tanah perjanjian itu ya. Tapi dia ya, sepertinya masih seperti orang asing. Karena dia menanti-nantikan masuk ke suatu kota yang dibangun oleh Allah. Ya, makanya dia terus tinggal di kemah, sampai matinya dia tinggal di kemah. Begitu pula Ishak, begitu pula Yakub. Yakub baru mungkin tinggal di gedung atau di rumah bangunan ketika ia harus ke Mesir karena ada kelaparan besar di situ. Ya. Tapi sebelum masuk ke Mesir, ketika tinggal di tanah yang oleh kakeknya dikatakan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan diberikan kepada dia, kepada mereka, kepada anak cucu mereka. Mereka bertiga, bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub ini tinggal di kemah. Ya, jadi mereka merasa ini bukan tempat yang Tuhan bangun buat kita, gitu kurang lebih ya. Ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi kalau punya iman tuh kita percaya bahwa Tuhan tuh setia. Dan semua janji Tuhan tuh pasti akan digenapi atas hidup kita. Nah, janji Tuhan itu bisa kita baca di Alkitab kita. Bagaimana saudara? Ya. Makanya penting baca Alkitab supaya kita tahu janji Tuhan. Dan janji Tuhan tuh gak usah kita klaim. Ya, karena setiap perjanjian itu pasti ada syarat dan prasyaratnya, kan begitu. Kita kerjakan aja syarat dan prasyaratnya.
apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita, kewajiban kita kerjakan, maka otomatis nanti hak kita pasti akan kita dapatkan. Jadi klaim itu nggak perlu, saudara. Cuma tahu aja isi perjanjiannya apa syaratnya, kerjakan syaratnya itu, maka kau dapat hak mendapatkan seluruh yang dijanjikan dalam perjanjian itu, kan begitu. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, atau ya sudah mati pucuk itu berarti udah tua sekali, kejantanan nggak ada. Kalau perempuan itu udah mati haid gitu ya, udah menopause, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman itu, meski yang impossible, udah tua, udah mati pucuk, sudah menopause, sudah mati haid, tapi sepasang ini, Abraham dan Sarai, punya keturunan sebanyak pasir di tepi laut dan bintang di langit yang tak terhitung banyaknya, kata ayat 12. Ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Maka tadi, saudara, meskipun Abraham akhirnya mendapatkan keturunan, tapi kan dia nggak melihat itu, ya. Anak cucunya sebanyak bintang, sebanyak pasir di tepi laut. Dia dengan tidak bangun kemah, dia memperlakukan dirinya seperti orang asing di wilayah orang lain. Ya. Dia sedang menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah. Ya, di dalam bahasa ayat ke-13 ini saya suka sekali. Ya, mereka tidak pernah merasa atau sudah memperoleh apa yang dijanjikan itu. Abraham punya anak Ishak, tapi belum sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Maka itu mereka dikatakan di ayat 13 tadi, mereka ini mati sebagai orang-orang yang belum memperoleh penggenapan janji itu secara sempurna, benar nggak? Tapi mereka hanya melihat, tapi mereka beriman dengan cara mereka melihat jauh ke depan mereka akan mendapatkan semua itu. Mereka melambai-lambai, entah itu kepada kota yang dinanti-nantikan yakni Yerusalem baru itu, entah keturunan mereka yang jumlahnya seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Dia melambai-lambai dan mengakui ya bahwa mereka nanti one day apa yang mereka imani itu terjadi. Dan inilah saya percaya Abraham sekarang ada di tempat yang terbaik di surga. Saya percaya tergenapi juga janjinya dengan jumlah keturunannya yang luar biasa banyak, sebanyak bintang di langit, ya. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi apa yang dikerjakan oleh Abraham itu dengan iman, dengan cara meskipun sudah sampai di tanah perjanjian dia tinggal di kemah, itu tergenapi. Allah ya melihat itu, ya. Dikatakan tadi Allah memberkati akhirnya, sehingga di ayat 16 dikatakan Allah tidak malu ya mengakui atau diakui sebagai Allah mereka, karena ini berimannya luar biasa. Dan dia memang mempersiapkan sebuah kota bagi mereka, bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena iman, ayat 17. Maka Abraham ketika ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dinyatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini luar biasa juga. Sudah dapat firman bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, tapi cuma dapat Ishak. Dengan usia yang sudah tua 100 tahun hanya tinggal baru lahir Ishak, tentu dia tidak berekspektasi punya anak-anak akan sebanyak bintang di langit gitu kan. Cuma punya Ishak diminta lagi oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Ya, tapi meskipun demikian faktanya Abraham terus beriman. Tuhan gak mungkin ingkar janji bahwa keturunanku dikatakannya akan sebanyak bintang di langit. Maka Ishak tetap dikorbankan. Kalau Tuhan gak tahan, Ishak itu sudah mati sebagai persembahan korbannya Abraham kepada Tuhan. Ya kalau ditanya kenapa korban manusia Pak, nah ini nanti panjang ya. Tapi intinya ya bukan itu, tapi memang Abraham memang hidup di zaman yang seperti itu. Ya.
Jadi ketika Tuhan bilang persembahkanlah Ishak kepadaku, ya maka ya di otaknya dia, karena budaya saat itu orang-orang seperti itu, ya mempersembahkan, dikorbankan, dibunuh di mezbah. Kalau 2021 Bapak Ibu dapat firman Tuhan malam-malam tiba-tiba, "Hey, nak, berikan anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah padaku." Tentu otak saudara nggak akan bunuh anakmu ini di mezbah korban bakaran, tapi Tuhan minta anak kita untuk melayani dia. Pasti kan begitu. Ya. Jadi pemahaman kita itu ya muncul ya sesuai dengan zaman dan situasi yang tempat kita berada saat ini kan. Jadi kalau saya hidup di zaman SMA, kalau ada SMP lah taruh ya, ada orang bilang, hubungin gua dong, ya. Maka di otak saya ya saya harus kirim surat sama dia, karena di SMP belum ada telepon, ya, handphone apalagi. Jadi kalau saya harus menghubungi orang ya harus pakai surat. Dan saya masih ingat banget di zaman SMP itu, kalau saya surat-suratan dengan teman SMP lucu banget ya. Padahal masih satu kecamatan tapi surat-suratan gitu ya. Kantor posnya sama tapi dikirim ke rumah orang yang berbeda, karena memang kita satu kecamatan juga luas gitu ya. Dan kadang-kadang kalau musim libur panjang, ada sebulan liburan gitu ya, kita jadi surat-suratan. Ya, lucu ya. Tapi sekarang kalau orang hidup di 2021, hubungin gua dong, ya tinggal WhatsApp aja. Ya, tinggal telepon aja. Sesimpel itu. Jadi sesuai konteks di mana kita berada, maka kita bisa mengerti ayat itu. Nah, ketika Tuhan bilang kepada Abraham, persembahkan anakmu Ishak, di konteksnya Abraham, di dalam zamannya Abraham, yang mempersembahkan itu nggak lain nggak bukan adalah membunuh, dipersembahkan sebagai korban di atas mezbah kepada dewa, kepada ilah, kepada Allah yang disembahnya, kan begitu. Ya. Jadi Abraham ini luar biasa ya, punya imannya luar biasa. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan telah menerima kembali. Ya. Jadi Abraham ini luar biasa karena tadi dia beriman ya, bahwa kalaupun gue bunuh anak gue ini, yang gue sayang ini, Tuhan pasti sanggup membangkitkannya. Luar biasa nggak? Ini kalau nggak punya iman ya nggak mungkin tindakannya seperti Abraham. Abraham bertindak seperti ini karena punya iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa itu terjadi karena Abraham percaya kepada Tuhan. Semua perkataan Tuhan, janji Tuhan bahwa anaknya, keturunannya akan sebanyak bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, itu dipercayai benar. Kalau hari-hari gini mungkin kita nggak pernah dengar suara audible dari surga Tuhan berkata kepada kita, tapi Tuhan sudah bicara lewat Alkitab kita. Maka dengarlah Alkitab kita, bacalah Alkitab kita. Itu guidance, itu suara Tuhan, itu perintah Tuhan. Ya. Dengan kita tahu perintah Tuhan, maka kita nggak akan salah melangkah. Ya. Kalau kita bacaannya firman Tuhan, dengerin firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Kalau iman yang bertumbuh itu akan menyenangkan Tuhan. Abraham akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Ya, ayat 20. Ya. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya. Ini juga luar biasa ya. Ya. Jadi karena iman dikatakan tadi, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Yakub yang pertama, Esau yang kedua, padahal anak yang pertama adalah Esau. Tapi ya tadi ya memang ada penipuan Yakub di situ dengan Ribka di situ yang membuat tampilannya Yakub seperti orang yang berbulu dan lain sebagainya, suaranya diperat-beratkan, diparau-paraukan gitu ya. Tapi maksud saya topiknya kan bukan di situ. Topiknya adalah Ishak itu memandang jauh ke depan dan memberkati ya Yakub dan Esau dengan berkat yang luar biasa. Dan kalau kita membaca di dalam sejarahnya Abraham ya tidak dikatakan memberkati Ishak gitu ya, dengan kalimat-kalimat seperti Ishak memberkati Yakub dan Esau dengan kata-kata berkat. Itu dimulai dari Ishak, saudara ya. Dan akhirnya selanjutnya Yakub juga akhirnya memberkati ke-12 anaknya ya, ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati 2 anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya dan seterusnya ya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Kan Yusuf berkata begitu ya. Meskipun itu masih nanti keluarnya ratusan tahun kemudian, tapi Yesus sudah berkata begini, nanti kalau kalian kembali ke kampung halaman kita, ke tanah perjanjian, bawa tulang-tulangku serta, jangan tulang-tulangku dikuburkan di tanah Mesir ini.
Padahal orang Israel sudah nyaman di Mesir. Mereka kembali ke tanah perjanjian juga nggak tahu kapan. Tapi Yusuf sudah memberikan wasiatnya. Kenapa? Karena dia beriman bahwa bangsa atau keluarganya ini, keturunan Israel ini, ya, itu akan kembali ke tanah perjanjian entah kapan. Tapi dia punya iman. Nah, iman itu bisa melihat jauh ke depan. Iman itu mempercayai sesuatu yang belum terlihat, saudara. Dan iman itu hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi, hari ini kita belajar bahwa kita harus punya iman yang luar biasa. Ya, di hari-hari seperti zaman sekarang yang berat, yang susah, tantangannya berat, susah. Ini kita lagi di penghujung tahun 2021. Presiden sudah berkata akan memutuskan ada PPKM level 3 di seluruh Jawa dan Bali selama libur Natal dan Tahun Baru. Baca koran hari ini, ketika saya rekaman ini, ada banyak pihak kata presiden yang mulai tidak suka, ya. Karena ya tadi ya, kalau dilarang lagi, dibatasi lagi, kan ekonomi yang sudah mulai bangkit ini redup lagi. Kalau PPKM level 3 berarti kan orang nggak bebas untuk tamasya, untuk liburan. Padahal libur Desember itu sampai menjelang tahun baru itu libur yang benar-benar ditunggu-tunggu orang. Pebisnis hotel, pebisnis tempat wisata, Bali. Berarti artinya orang-orang yang di Bali, pariwisata di Bali, dan juga wilayah puncak, kalau Jakarta, Bandung, Lembang, ya, Batu, Malang, wilayah Jawa, atau saudara di pulau-pulau tertentu yang memang tempatnya itu enak buat liburan, itu nanti nggak boleh lagi, ya. Untuk sementara waktu, karena ada tantangan, ada ancaman gelombang ketiga dari COVID-19 yang varian D turunannya itu yang katanya berbahaya, saudara, dan sudah sampai ke wilayah negeri seberang, mungkin sudah sampai di Indonesia. Karena ketika saya rekaman ini tingkat orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan dirawat itu mulai naik lagi, ya. Trennya naik meskipun tidak naik sekali, tapi trennya naik. Kemarin kan sudah melandai dan bahkan turun, sekarang sudah mulai naik lagi. Dan kita berdoa supaya tidak terjadi gelombang ketiga terhadap Indonesia. Kita doa supaya level 3 di liburan Natal. Saya juga sedih, saudara. Bayangin liburan Natal nggak bisa kemana-mana. Padahal itu Natal hari raya kita, ya. Saya sedih, Januari juga nggak bisa kemana-mana mungkin, ya. Tapi ya tadi, ya udah, kita apa sih susahnya kita tahan diri nggak liburan. Saya sudah sama keluarga udah hampir 2 tahun ini nggak kemana-mana. Ya muter-muternya paling cuma ke mall. Itu pun cuma nonton bioskop film yang bagus aja sama makan doang. Ya, kondisi seperti ini. Jadi kita bawa dalam doa, milikilah iman gitu loh. Ya sudahlah, hari ini nggak usah liburan kemana-mana. Libur Natal Tahun Baru ini kita nggak usah kemana-mana, tapi punya iman gitu. Kalau punya iman begitu dong, ya. Nanti ya, aku percaya pandemi ini selesai dan kita nanti akan bisa jalan-jalan luar biasa, ya. Nah, kalau punya iman kita bisa menata, mempersiapkan diri untuk liburan nantinya jadi lebih wah gitu. Kalau kita ngomongin skopnya liburan, gitu ya, saudara, ya. Jadi terus punya iman dan percayalah sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita luar biasa, ya. Dari pembacaan kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, dari Ibrani 11 kita belajar bahwa karena imanlah orang-orang hebat di Alkitab itu menjadi hebat. Orang-orang yang dicatat Alkitab itu menjadi hebat. Semua yang dikatakan tadi, dari Abraham, dari Nuh, dari Henokh, itu orang-orang yang punya iman luar biasa. Kalau nggak punya iman, nggak mungkin masuk dalam saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman dalam surat Ibrani pasal 11 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Semoga benar-benar diberkati, memahami dengan sungguh, dan saya berharap kita semua mulai malam hari ini mempertajam iman kita dengan cara mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita stop sampai ayat 21 dulu, saudara. Nanti besok kita lanjutkan sampai selesai di pasal 11 ini. Dan terima kasih buat kebersamaannya. Terus dukung dalam doa program digital ministry kami, The Ways Digital Ministry.
khususnya program Deep Talk with Pak Asep Tadarus Alkitab kita ini. Terus ikuti bersama saya, kita belajar menjadi manusia Kristen yang punya iman lebih luar biasa lagi. Dan sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, ya kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 21. Tuhan tolong kami agar punya iman yang luar biasa, sehingga kami bisa paling tidak sampai pada level orang-orang hebat yang dikatakan Alkitab di Ibrani 11 sebagai orang-orang yang punya iman. Kami percaya iman itulah yang membuat kami hidup, iman itulah yang membuat kami diberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.